Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, video singkat dari kami di Tegal Alpukat Rangduh. Bagaimana cara kami menanam alpukat di kebun di Tegal Alpukat Rangduh. Jadi seperti ini. Oke, baik teman-temannya, sedikit sharing. Jadi untuk lubang tidak kita buat, kita hanya sedikit menggembur-gemburkan lalu menggundukkan tanah seperti ini. Ya, kita usahakan itu diameter bagian atasnya itu 1 meteran, lalu untuk ketinggiannya itu minimal di 30 cm sampai 40 cm ya. Jadi kita tumpuk-tumpuk baru kita tanam di tengahnya, usahakan tanah batangnya tidak tertanam juga. Lalu kita buat bundaran ya. Nah, setelah itu di sela-sela galiannya itu kita isi dengan potong-potongan ya, potong-potongan rumput, apapun yang ada segalanya di sini kita isi, kita masukkan ke dalamnya, entah itu kayu-kayuan. Jadi kita biarkan dengan asumsi nanti kita melakukan penggemburan itu biasanya 1 tahun itu 2 kali, di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Ya, dengan harapan nanti setelah musim hujan berakhir ini melapuk, kita tutup dengan tanah dan akhirnya akan menjadi material organik yang bisa dimanfaatkan oleh akar alpukat ini ya. Jadi untuk semua tumbuhan, proses pencarian makan itu berada di paling atas ya, akar paling atas. Nanti sambil jalan kita langsung lebarkan juga ya, sambil ketemu nanti ini busuk dan akhirnya menjadi makanan bagi tumbuhan ini. Untuk penggunaan kohe kambing, kalau teman-teman mempunyai dana lebih bagus, kalaupun tidak ya kita menggunakan cara seperti ini, karena material di kebun kita itu sangat banyak dan saya tidak pernah menyemprot untuk rumput-rumput di sini ya. Kita raba setiap minggunya, kita isi ya. Kalau setiap minggu bisa kita isi, semakin lama itu akan semakin bagus. Oke, dan ini nah contohnya ya, alpukat Miki. Dia ini usia tanam hampir di 7 bulanan. Sistemnya sama, saya gemburkan, setelah gemburkan hasil rabas-rabasan saya masukkan semuanya ke dalam lubangnya untuk semua tanaman ya. Jadi jarang sekali kalau di sini saya menggunakan NPK 1616 ataupun kue kambing, itu juga baru ya, karena terbentur dengan dana dan bagaimana kita memulai sesuatu yang besar ini dengan modal yang minim dulu ya, karena dalam proses ini akan banyak sekali biaya yang dikeluarkan dan kita minimalisir di mana saja yang bisa kita kurangi. Contohnya di pemanfaatan rumput dan yang lainnya di sekitar sini kita gunakan dulu, karena bagi saya, menurut saya ini ya, tidak kalah jauh ya manfaatnya, terus potensinya, terus manfaat dan kegunaannya bagi tumbuhan selain daripada kue kambing. Kalau teman-teman mempunyai dana lebih ya bisa menggunakan kue kambing, tapi kalau kita ingin meminimalisir penggunaan kue kambing ya kita manfaatkan bahan yang di sekitarnya. Jadi saya jarang menggunakan NPK 1616, saya hanya menggunakan yang sistem foliar, yaitu penyemprotan pemupukan di daun saja. Oke, sekian sharing dari saya dari Tegal Alpukat Rangduh. Ayo kita mulai dengan menanam, kita bersedekah kepada alam dengan menanam, terus kita mulai dengan cinta, dengan mulai happy, dengan ikhlas, dan akhirnya pun sesuatu yang dimulai dari hati akan hasilnya mengena di hati juga ya. Kita mulai dengan modal yang mungkin minim, bukan berarti tidak bisa kita lakukan ya, kita lakukan terus, pokoknya gas terus sampai impian terwujud. Minimal 300 pohon dan The Tegal Alpukat Rangduh 5 tahun ke depan menjadi agrowisata alpukat di Desa Rangduh ya. Rangduh Agrowisata Alpukat. Oke, rayu rayu rayu. Sekian dari saya, Tegal Alpukat Rangduh. Suksema.